Kak, sebelum kita mulai tanya jawabnya, boleh banget nih Kak, untuk nyapa teman-teman yang nonton sekaligus perkenalan diri Kak, boleh silakan. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di live kali ini. Jadi pertama kali aku ingin terima kasih dulu ini untuk tim Intip Kuliah karena sudah eh, memberikan kesempatan untuk aku untuk sharing nih tentang program studi bioteknologi di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Jadi perkenalkan, nama aku Revel Evet Christos, biasa dipanggil Revelo. Umur saya 20 tahun, saya berasal dari Bogor, dan saat ini saya berkuliah di program studi bioteknologi Fakultas Teknobiologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Oke, nah, terima kasih banyak juga nih ke Kak Revalo yang udah mau sharing sama kita. Nah Kak, kita langsung aja kali ya. Aku mau nanya nih Kak, secara garis besar, jurusan bioteknologi itu seperti apa sih Kak? Oke, jadi secara garis besar, jurusan bioteknologi itu, jadi kita belajar tentang pemanfaatan makhluk hidup untuk kepentingan makhluk hidup lainnya. Um, untuk pelajaran ini biasanya untuk kepentingan manusia. Contoh umumnya itu kita di Indonesia kan terkenal banget nih sama namanya tempe. Nah, tempe itu terbuat dari kedelai dan juga ada pemanfaatan dari mikroorganisme yang biasa kita kenal dengan namanya ragi. Nah, uh, di mata kuliah bioteknologi ini kita belajar tuh tentang seluk-beluk dari ragi, ragi itu terbuat dari apa, bagaimana proses kita memproduksi raginya, dan sebagainya. Oke, berarti yang dominan itu biologinya atau gimana nih Kak? Iya, jadi di mata kuliah ini, di jurusan ini kita biologi sama kimia imbang-imbang lah. Dua-duanya ada. Oke. Oke, biologi sama kimia ya ternyata. Nah, terus Kak, dulu apa sih yang jadi alasan pilih jurusannya di bioteknologi Unika Atmajaya ini, Kak? Ya, jadi dari waktu aku kelas 1 SMA, aku tertarik banget sama bioteknologi ini. Karena menurut aku prospek ke depannya cerah, terus aku juga suka pelajaran biologi, dan juga menurut aku bioteknologi di Universitas Atmajaya ini merupakan salah satu yang terbaik juga sih. Jadi aku pilih jurusan bioteknologi. Oke, jadi karena memang suka gitu ya. Nah, Iya. ada ini nggak Kak, sebelum kita ke mata kuliahnya ya mungkin boleh di-share Kak, suka dukanya yang udah dialami gitu selama kuliah di jurusan bioteknologi Unika Atmajaya. Oke, jadi aku udah berkuliah selama 5 semester, jadi suka aku banyak banget sih, mulai dari teman-temannya di Atmajaya ini baik-baik semua, terus aku bisa explore diri aku lebih banyak lagi di universitas ini, dan bisa belajar banyak hal yang aku suka, dan tentunya bisa banyak relasi juga di sini. Terus dukanya selama ini paling kadang kalau nilainya jelek aja sih dukanya itu. Oke. Berarti mata kuliahnya sendiri susah-susah nggak sih Kak sebenarnya di jurusan ini? Sebenarnya nggak susah sih, asal kita enjoy, uh, bisa terus berproses dalam mata kuliahnya, terus ya yang penting tetap belajar, tetap bertanggung jawab nih sama apa yang kita pilih. Menurut aku nggak susah sih sebenarnya. Oke, nggak susah ya dan tergantung masing-masing barangkali ya. Iya, Nah, betul boleh banget, Kak. di-share Kak, mata kuliah yang khas banget, bioteknologi banget gitu ya. Itu apa Kak? Iya, jadi mata kuliah yang paling khas di jurusan aku ini itu ada teknologi DNA. Di situ kita belajar tentang seluk-beluk tentang DNA, bagaimana kita belajar cloning misalnya. Terus ada juga saat pandemi ini tuh dibutuhkan banget kan namanya tes swab. Nah, di teknologi DNA ini kita juga belajar tentang PCR. Nah, jadi aku juga
merasa ini berguna banget sih mata kuliah ini. Terus selain teknologi DNA, aku juga belajar fermentasi. Nah, di situ banyak banget uh, poin-poin penting dari bioteknologi. Contohnya kayak tadi aku bilang ada tempe itu. Nah, di situ aku belajar bagaimana cara produksi mikroorganismenya, terus bagaimana kita bisa tahu kadar-kadar yang dibutuhkan untuk produksi suatu produk gitu. Oke. Nah, itu salah satu mata kuliahnya gitu ya, Kak. Kalau setahuku, kalau jurusan Saintek tuh pasti banget gitu, nggak jauh-jauh sama yang namanya praktikum gitu. Nah, Iya. kalau di bioteknologi sendiri gimana sih, Kak, praktikumnya? Iya, jadi banyak banget sih praktikum yang ada di jurusan ini. Jadi kita ada sekitar 6 lab atau 7 lab gitu selama kita berkuliah di jurusan bioteknologi ini. Mulai dari lab paling dasar itu ada lab kimia dasar, ada lab kimia analitis, biokimia, fermentasi, teknologi DNA, cendawan, dan lain-lain. Nah, itu itu jadi beda mata kuliah gitu sama yang lainnya. Di situ kita bisa belajar langsung, terus bisa membuat penelitian juga, itu sih. Oke. Di antara banyaknya praktikum gitu ya di lab yang tadi nih, yang paling berkesan gitu praktikum apa, Kak? Boleh diceritain, Kak, praktikumnya ngapain aja waktu itu? Oke, aku suka banget. Aku suka banget sama lab cendawan. Cendawan itu kita kenalnya sebagai jamur. Di situ kita bisa explore jamur lebih jauh, bagaimana struktur jamurnya, bagaimana kita memanfaatkan jamurnya untuk kepentingan kita, dan juga senang banget sih bisa waktu itu sempat kita berburu jamur di sekitaran kampus. Itu menurut aku seru banget sih. Oke. Jadi selain di lab juga ada gitu ya, ekspor keluar juga gitu ya, Kak ya? Iya, betul banget, Kak. Kalau sejauh ini gitu, Kak, tugas-tugasnya tuh seperti apa sih, Kak, biasanya? Oke, jadi tugas-tugasnya biasanya di lab itu kita ada pasti teman-teman terbiasa untuk bisa mengerjakan tugas-tugas itu sih. Oke, jadi adaptasi dulu gitu ya dari awal, nanti lama-lama juga pasti bakal biasa menghadapi tugas-tugas gitu. Iya, Nah, Kak, betul banget, Kak. kalau jurusan ini sendiri ada konsentrasinya, Kak, atau semacam peminatan? Kalau di jurusan aku sendiri kebetulan tidak ada, cuman biasanya di akhir semester itu ada namanya penelitian. Nah, di penelitian ini kita bisa memfokuskan tentang mata kuliah yang biasanya kita minati. Di situ juga kita bisa berkonsultasi dengan dosen mengenai mata kuliah tersebut gitu. Oke, itu ada apa aja sih, Kak, biasanya? Jadi penelitian ini kita buatnya di mau lulus gitu. Jadi penelitiannya itu biasanya topiknya dibuka oleh para dosen. Nah, nantinya kita memilih yang sesuai kita inginkan. Dan setelah kita melakukan penelitian itu, kita juga mengadakan seminar untuk mempresentasikan hasil penelitian yang kita lakukan gitu. Oke, jadi kalau untuk kuliahnya semuanya sama gitu ya, tapi nanti di akhir ada yang bisa dipilih gitu ya? Iya, benar banget, Kak. Oke, nah terus Kak, kalau jalur masuknya sendiri nih, kalau mau gabung di Bioteknologi Unika Atmajaya itu jalur masuknya bisa ada apa aja gitu, Kak? Setahu aku sih ada jalur beasiswa, jalur bebas tes, dan jalur tes. Kalau aku sendiri masuknya jalur bebas tes, biasanya kita menggunakan rapot sih, Kak.
Oke. Jadi kayak SNMPTN ya kalau misalnya di PTN gitu ya. Iya, betul banget. Oke. Oke. Nah, kalau seangkatannya nih Kak, biasanya berapa orang sih Kak di jurusan bioteknologi? Kebetulan kita lumayan sedikit sih. Kalau satu Hmm? angkatan mungkin kita ada 50-an sih di jurusan bioteknologinya. Oke, jadi 50 aja gitu ya kuotanya, lumayan terbatas, berarti persaingannya juga lumayan ya untuk bisa masuk ke bioteknologi Atmaja ini. Iya, betul banget, Kak. Oke, nah Kak, boleh di-share Kak, mungkin web atau akun-akun gitu ya yang harus dipantengin gitu, biar nggak ketinggalan tentang info jalur masuk ini Kak. Iya, oke, mungkin teman-teman kalau misalnya tertarik banget nih dengan bioteknologi Unik Atmajaya, bisa cek di websitenya atmajaya.ac.id. Terus mungkin untuk akun Instagramnya, teman-teman bisa cek di @biotekatmajaya atau di smftb_uaj. Di situ teman-teman bakal banyak banget dapat informasi tentang bioteknologi di sini. Oke, silakan dipantengin ya tadi di web-web dan akun-akun yang disebutin sama Kak Arevelo-nya biar tetap up to date karena pasti infonya terpusat di sana ya Kak ya. Iya, bener banget, Kak. Oke, Kak, selanjutnya nih aku mau nanya juga. Halo Kak Arevelo. Halo? Oke, masih Masuk. terhubung ya. Oke, Kak. Oke. Nah Kak, selama kuliah 5 semester ini gitu ya, pasti banyak banget nih hal-hal yang atau pengalaman-pengalaman yang didapat gitu ya Kak. Nah berdasarkan pengalaman itu Kak, boleh ngasih tips nggak ke para maba gitu? Apa sih yang harus disiapkan? Apa yang harus dilakukan biar bisa survive gitu Kak di jurusan ini? Oke, yang pasti tips dari aku sih yang penting kalian tetap berpegang pada motivasi yang kalian lakukan di awal, karena itu sangat penting banget. Karena di sini mungkin persaingannya seperti yang tadi cukup ketat, terus Hmm. mata kuliahnya kalau misalnya belum adaptasi mungkin dibilangnya susah gitu. Tapi selama aku memegang motivasi tersebut, aku bisa sih menjalani hari-hari di jurusan ini dan juga uh, bisa tetap tetap senang juga gitu. Maksudnya menjalani semua yang ada di jurusan ini gitu. Oke, jadi harus ingat sama tujuan awal sama motivasinya gitu ya, biar bisa survive gitu. Iya Oke, benar. nah Kak, untuk misalnya tips untuk mengerjakan tugas barangkali Kak, atau gimana boleh Kak? Mungkin ada. Oke, biasanya di jurusan ini tuh um, berfokus pada sumber-sumbernya gitu. Jadi kita biasanya mengerjakan tugas itu berdasarkan sumber-sumbernya, misalnya jurnal ataupun buku yang menurut kita worth it gitu untuk dibaca, dan juga uh, biasanya banyak banget soal-soal yang kita harus kerjakan dengan mencari Mm-mm. sumber-sumber tersebut gitu. Hmm. Oke, dan sumbernya harus yang terpercaya gitu ya, biasanya kalau kuliah nggak boleh yang dari blogspot yang kayak gitu pastinya ya. Iya. Oke, nah terus Kak, ini banyak juga nih Kak ditanyain tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya banyaknya kerja di mana sih Kak dari bioteknologi ini? Oke, prospek kerja dari bioteknologi sendiri itu biasanya yang utama itu jadi peneliti. Mungkin di bagian quality control di perusahaan atau jadi bagian research and development. Kemudian selain itu banyak juga yang bekerja menjadi dosen juga, jadi tenaga pengajar. Kemudian ada juga yang wirausaha menjual produk-produk yang berkaitan dengan bioteknologi. Hmm. Oke, jadi lingkupnya luas gitu ya, lulusan dari bioteknologi ini bisa jadi akademisi, bisa jadi praktisi juga. Iya, Kak. Nah, terus Kak, pertanyaan terakhir nih Kak dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak, atau rencana dan harapan ke depannya nih Kak. Boleh Kak di-share? Oke, rencana aku ke depannya sih, sebenarnya aku juga masih bingung juga sih, antara ingin melanjutkan studi atau mungkin aku Hmm. bisa memulai wirausaha dulu. Jadi
mungkin saat ini aku memilih studi lanjut supaya bisa memperoleh ilmu yang aku punya dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Oke, semoga terwujud dengan lancar gitu ya jalannya Kak ya. Amin. Terima kasih Kak. Oke nih Kak. Ya, sama-sama. Nah, terus Kak aku mungkin ada info-info yang terlewat barangkali Kak yang mau disampaikan, boleh banget ya Kak. Oh iya, mungkin teman-teman mungkin menganggap kalau bioteknologi ini mungkin belajar aja atau ya kerjanya di lab-lab aja, tapi banyak banget sih pengalaman di sini teman-teman. Kalian bisa berorganisasi di fakultas kami sendiri itu ada 6 organisasi. Ada BPM itu sebagai lembaga legislatifnya itu biasanya kalau teman-teman di sekolah sebutnya sebagai MPK. Nah, terus ada Senat Mahasiswa, itu tugasnya itu semacam OSIS-nya di perkuliahan. Terus ada juga klub-klub gitu, ada yang pecinta fotografi, namanya iClub, ada pencinta jurnalistik, itu namanya MyClubs, terus ada pencinta sains juga, itu kita bisa masuk ke Science Club, dan juga ada klub pencinta alam namanya Everest. Di situ teman-teman bisa banget dapat banyak pengalaman. Terus juga kita itu biasanya ada pengabdian masyarakat juga keluar universitas. Biasanya kita melakukannya dengan dosen. Terus kalau misalnya teman-teman nih punya talenta, punya bakat, tentunya di fakultas ini diterima banget, dan banyak banget lulusan dari fakultas ini itu yang punya talenta gitu. Misalnya kemarin itu ada yang ikut Miss Indonesia, ada yang ikut lomba-lomba gitu. Jadi didukung banget lah di fakultas ini. Oke, jadi selama kuliah itu jangan hanya akademik aja, tapi harus juga aktif gitu ya kayak di luar akademik, sedikit organisasi ataupun kompetisi-kompetisi gitu. Nah, Kak, karena pertanyaannya sudah habis dan kita udah banyak banget juga ngebahas tentang bioteknologi nih Kak, dan pastinya bermanfaat banget untuk para camaba gitu ya Kak. Nah, sebelum kita menutup live, mungkin ada closing statement dari Kakak untuk teman-teman atau mungkin menyemangati, memotivasi teman-teman biar semangat terus gitu untuk bisa masuk ke bioteknologi Unika Atmajaya. Oke, teman-teman, pokoknya semangat, tetap berpegang teguh pada motivasi kalian supaya kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan tentunya membanggakan untuk orang tua, membanggakan untuk masyarakat sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk terus berdoa, terus belajar, pantang menyerah, pokoknya semangat deh. Oke, terima kasih Kak Revalo dan semangat juga buat kakak kuliahnya. Terima kasih juga Kak. Terus Kak. Amin. Dan lancar lulus ya. Terima kasih Kak Revalo. Terima kasih sehat Kak. Selalu. Ya terima kasih. Selamat malam. Aku izin remove ya. Selamat malam Kak.